Saudara Musi, Saudara Samsul Iskandar, pimpinan EMK dan rakan-rakan pejuang rakyat yang saya kasihi. Apa yang membedakan di antara cetusan idealisme muda dengan garis perjuangan biasa? Yang membedakan ialah bukan umur, tetapi umur yang dikaitkan dengan cita-cita murni. Umur yang dikaitkan dengan idealisme, matlamat murni. Umur yang dikaitkan dengan semangat, keupayaan, keberanian untuk membawa perubahan. Umur yang mau menempa sejarah baru, dan inilah angkatan muda keadilan baru. Untuk apa? Untuk apa? Saudara lebih mengerti apa arti derita kemiskinan. Saudara dari kampung, bandar, pedalaman tidak bicara sebagai pemimpin-pemimpin besar, menteri yang bicara tentang pembangunan, kemiskinan rakyat, tapi tidak pernah merasai. Jadi bila saudara bicara dengan banyak, dengan hati, saudara bicara dengan keyakinan, saudara bicara dengan hasrat membela nasib ibu bapa saudara dan menentukan masa depan yang lebih terjamin. Itu beda. Bacalah sejarah dari Al-Quranul Karim, dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua yang menentukan perubahan itu cetusan dhamir, conscience ananda. Masa saya muda dahulu kala, kita ungkapkan muda kami dari generasi muda, generasi penggerak zaman yang merupakan conscience of the majority. Maknanya setiap perkara yang saudara luahkan itu dari dhamir, dari conscience majority rakyat. Saudara mau menegakkan keadilan, itu kehendak majority rakyat. Saudara mau kekayaan lebih merata, diagih dengan adil, itu tuntutan benar dan tuntutan majority rakyat. Itu sebabnya kita katakan generasi muda, conscience of the majority. Conscience bagaimana kalau lemah, nggak ada semangat, mudah dibeli, mudah dihasut, mudah menerima fitnah, mudah terpukau dengan janji kosong dan palsu. Itu bukan conscience namanya. Sebab itu saya gunakan istilah dhamir, conscience, kata hati. Karena kata hati itu tidak boleh terpukau dengan lakaran kata seindah bagaimanapun. Kata hati atau dhamir itu tercerna dan terpancar dari keyakinan yang suci, yang tidak mungkin diperdaya dengan lakonan apa jua pun. Dan ini ada saudara yang harus dilakukan ialah gila seni, polish, agar jeritan dhamir, tulislah pirang di jeritan batinku, jeritan dhamir itu jeritan suci. Saudara, yang kita bicarakan ini bukan soal Anwar, bukan soal parti keadilan rakyat, bukan soal pakatan rakyat,
Yang kita bicarakan ini soal survival kita dalam negara ini, mengembalikan hak yang terjamin sebagai seorang manusia, seorang insan, baik muslim ataupun manusia. Hak yang terjamin dalam perlembagaan, kebebasan yang dituntut. Apa yang separuh menggila bicara soal bersih? Yang kita tuntut apa? Yang dijamin dalam perlembagaan, bahawa sesungguhnya pilihan raya bagi negara Persekutuan Tanah Melayu di tahun 1997, peristiaran kemerdekaan, itu mengamalkan demokrasi. Dan demokrasi itu berarti pimpinan dan wakil dipilih secara bebas dan telus. Tapi setelah 50 tahun, pemimpin-pemimpin yang korup, yang bacot, tak berani mengadakan pilihan raya bebas dan telus. Mereka sebenarnya bacot, takut dengan kehendak dan suara rakyat, karena suara rakyat itu suara kami. Lalu kita apa mau bicara? Apa bicara soal mereka? Siapa yang tidak tahu perangai mereka, rakus mereka, rasuah mereka? Siapa yang belum dengar? Yang saya ulang, zaman Edan Ronggowarsito. Jangan dengar zaman Edan Ronggowarsito setelah 6 bulan lupa. Itu sengaja direncana begitu, to prepare the hearts and minds of our people. Apa itu preparationnya? Bahwa zaman ini zaman gila. Karena yang rasuah didewakan, yang bersih dihumban ke penjara, yang penipu dikatakan benar, yang coba tegakkan kebebasan dan keadilan coba dimusnahkan. Zaman apa? Zaman Edan. Ini yang kita hadapi sekarang. Baik, saya tidak bermaksud ulang Samsul Iskandar, teman-teman pimpinan Angkatan Muda Keadilan lainnya boleh bantu. Tugas kita apa sekarang? Merengek, mengeluh. Ada yang merengek setahun belum habis. Tak ada langsung sifat Angkatan Muda. Merengek. Ada tak setuju dengan ketua cabang mana, tak setuju kira silap sikit di mana. Tak. Orang yang merengek ini tidak kenal arti perjuangan. Dia tahu. Ada masa dan ketika, tanya Samsul Iskandar dalam biro politik, bicara kita terbuka. Sudah, jangan lihat saya di rostrum dalam pidato. Kita rekam, bicara. Dan pertelagahan dalam kalangan pimpinan dalam musyawarah itu biasa. Dan saya pesan kepada Samsul, jangan kerana mereka bertelagah dengan kita, maka mereka dikesampingkan. Kerana setiap orang itu tenaga itu diperlukan. Sama dia setuju dengan saya atau tidak setuju. Tetapi dia mesti patuh kepada agenda perjuangan. Kalau sudah fikir mau ada agenda sendiri, sukar kita pertahankan. Kerana parti ini adalah parti jamaah. We work as a team, we sacrifice as a team, we move and struggle as a team, and that team is ANC. Ini tanggung jawab kita. Kalau ini sudah jamaah, ini sudah kuat. Tidak siapa yang kata perfect, siapa kata sempurna. Pimpinan kita Angkatan Muda Keadilan sempurna tidak? Tanya Saudara Samsul. Tiap kali ada ruang saya gasak, saya bagi pandangan, saya bagi teguran. Tetapi ini keputusan jamaah, ini harus dibereskan. Kalau ini diputuskan dengan sebaiknya, maka kita susun acara berikutnya. Apa ya acara berikutnya? Ialah untuk sampai ke telinga
setiap anak muda di negara kita, pelajar, mahasiswa, anak muda, untuk membuat keputusan yang bijaksana. Apa keputusan? Keputusan yang tercermin dari damir mereka. Ini betul. Bukan keputusan akal saja. Bukan keputusan kedudukan. Bukan keputusan keputusan karena cetusan conscience mereka. Damir mereka tahu. Saudara, saya ulang. Saya yakin. Ingat, saya yakin seandainya setiap anak muda punya maklumat yang benar, mustahil, saya ulang, seandainya setiap anak muda punya maklumat yang benar, fakta tentang kebobrokan sistem, ketidakadilan, kebejatan yang berlaku, mustahil anak muda ini akan mendukung perjuangan UMNO dan Barisan Nasional.